Presiden Prabowo tiba di RI usai kunjungan kerja ke Rusia dan Prancis. Biaya haji turun 7 juta dalam 2 tahun. Presiden Prabowo pamit undur diri dari jabatan Ketum IPSI. Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama saya, Dewi Manik, dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskow untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Kunjungan ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam meningkatkan kemitraan di tengah dinamika global yang terus berkembang. Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskow, Federasi Rusia pada 13 April, Senin pagi, dalam rangka kunjungan kerja untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Kedatangan di Bandara Vnukovo II ini menegaskan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerjasama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang. Setibanya di lokasi, Presiden disambut sejumlah pejabat Rusia, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko, serta perwakilan diplomatik Indonesia. Selama di Moskow, Presiden dijadwalkan bertemu dengan Vladimir Putin guna membahas penguatan kemitraan di berbagai sektor prioritas, termasuk energi. Kunjungan ini mencerminkan langkah aktif diplomasi Indonesia dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra global. Pemerintah memandang Rusia sebagai mitra strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang aktif dan konstruktif di panggung internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Rusia dengan agenda utama konsultasi geopolitik. Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama di bidang energi dan ekonomi kedua negara. Dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa konsultasi geopolitik serta penguatan kerjasama energi dan ekonomi menjadi fokus utama. Hal ini disampaikan saat pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Presiden Prabowo menilai konsultasi dengan para pemimpin dunia penting dilakukan di tengah ketidakpastian global. Ia memandang Rusia sebagai mitra strategis yang berperan positif dalam menghadapi dinamika geopolitik, sekaligus berharap kerjasama di bidang ekonomi dan energi dapat terus diperkuat. Konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Sementara itu, Putin menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai pertemuan ini memiliki arti penting di tengah perkembangan global saat ini. Putin juga menegaskan harapan agar hubungan bilateral Indonesia dan Rusia semakin erat, khususnya dalam peningkatan kerjasama ekonomi. Уважаемый господин президент, мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia terbuka untuk kerja di berbagai bidang. Kerjasama tersebut mencakup sektor energi hingga militer dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Di tengah upaya memperkuat hubungan bilateral, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan keterbukaan Rusia untuk bekerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor strategis. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Putin menyebut hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif, termasuk peningkatan perdagangan sekitar 12%.
Meski sempat melambat pada awal 2026, kedua negara tetap mencari solusi melalui penguatan komunikasi dan pertemuan bilateral. Sejumlah kerjasama kini berkembang di berbagai sektor, mulai dari energi, antariksa, pertanian, industri, hingga farmasi. Selain itu, Indonesia dan Rusia juga mendorong kerjasama di bidang militer, khususnya pada sektor pendidikan, yang dinilai penting untuk memperkuat hubungan jangka panjang. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humanitar, antara lain di bidang pendidikan. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menilai kerjasama Indonesia-Rusia telah mengalami kemajuan pesat di hampir semua bidang. Presiden Prabowo menegaskan akan mempercepat tindak lanjut sejumlah agenda yang dinilai masih perlu didorong agar hubungan kedua negara semakin kuat. Ada 1-2 yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi dukungan Rusia atas masuknya Indonesia ke BRICS. Pemirsa, dukungan tersebut dinilai membuka banyak peluang kerjasama strategis bagi Indonesia di tingkat global. Dalam pertemuan bilateral di Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Vladimir Putin atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dukungan Rusia menjadi faktor penting dalam proses bergabungnya Indonesia ke BRICS. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas penerimaan yang dinilai berlangsung cepat, sehingga membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk berperan dalam kerjasama internasional. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Sementara itu, Putin menyambut positif kehadiran Indonesia dalam BRICS dan menilai langkah tersebut akan membuka peluang baru bagi penguatan kerjasama kedua negara. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dan Rusia untuk mempererat hubungan bilateral serta memperluas kemitraan strategis di berbagai sektor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan diplomatik dari Moskow ke Paris usai rangkaian agenda penting di Rusia. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperluas poros diplomasi strategis Indonesia di kancah global. Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Senin malam pukul 23.50 waktu setempat setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan diplomatik di Moskow, Rusia.
Kunjungan ke ibu kota Prancis ini merupakan bagian dari agenda lanjutan diplomasi strategis Indonesia di Eropa setelah Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin. Selama di Paris, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee untuk membahas penguatan kerjasama strategis di berbagai sektor, mulai dari pertahanan, energi, infrastruktur, pendidikan, hingga isu perubahan iklim. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kemitraan Indonesia-Prancis, sekaligus membuka peluang kerjasama baru yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto disambut pasukan kehormatan saat tiba di Istana Elysee Paris. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerjasama Indonesia-Prancis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan agenda diplomasi luar negeri dengan mengunjungi Istana Elysee Paris pada Selasa 14 April 2026 untuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Macron bersama pasukan kehormatan Prancis. Upacara penyambutan tersebut menjadi simbol penghormatan dan persahabatan antara kedua negara. Usai penyambutan, kedua pemimpin melakukan pertemuan empat mata di ruang Les Salons des Portraits. Pertemuan itu membahas penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis, serta pertukaran pandangan terkait isu global. Agenda kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi sebagai bagian dari diplomasi tingkat tinggi untuk mempererat hubungan Indonesia-Prancis. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo turut didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia usai melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan Prancis. Kedatangannya disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai menuntaskan rangkaian lawatan luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali tiba di tanah air pada Rabu 15 April 2026. Presiden Prabowo mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 14.04 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kepala Bin Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas isu geopolitik sebelum melanjutkan lawatan ke Paris dan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee. Kunjungan tersebut meliputi sejumlah pertemuan strategis dengan para pemimpin dunia untuk mempererat kerjasama bilateral di berbagai bidang seperti ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Ketua MPR Edi Suparno yang mengungkapkan bahwa Indonesia kini memasuki zona aman energi setelah pemerintah berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia. Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG dari negara Rusia. Hal ini tak lepas dari diplomasi energi dengan berbagai negara di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global. Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengapresiasi keberhasilan Presiden Prabowo yang mampu membuat negara Indonesia dalam zona aman energi. Edi menilai kesepakatan tersebut penting untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Ya, saya kira ini berita gembira untuk kita ya, dan satu, kami tentu sangat mengapresiasi diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden yang membuahkan hasil, karena memang kita lihat saat ini kondisi energi yang terdisrupsi itu menyebabkan terjadinya pasar penjual, sellers market. Jadi siapa yang memiliki minyak ini, dia berhak untuk menentukan harga, berhak untuk menentukan volumenya, berhak untuk menentukan kepada siapa dijual gitu. Nah, jadi artinya diplomasi Presiden Prabowo secara berhasil bisa mendapatkan minyak mentah dan gas yang kita butuhkan dari Rusia ya. Jadi saya kira yang tadinya kita memang mencari berbagai alternatif, karena di pasaran sekarang ini berebut semua.
Gitu. Terutama mereka-mereka yang mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang besar, mengkonsumsi migas dalam jumlah besar. Nah, oleh karena itu saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita nggak bisa berjalan, ya kapal laut tidak bisa berlayar, ya kereta api tidak bisa berjalan, tetapi dengan adanya supply dan kemasukan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya seperti demikian. Gitu. Dari Jakarta, Farizal Dapariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah kegiatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan jadwal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan dimulai dengan masuknya jemaah gelombang pertama ke asrama haji pada 21 April 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dijadwalkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Adapun untuk puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan jatuh pada 25 hingga 26 Mei 2026 saat wukuf di Arafah. Menteri Haji menyebut nantinya proses pemulangan jemaah haji akan dimulai pada 1 Juni dan dijadwalkan selesai pada 1 Juli 2026. Dalam hal ini, pemerintah juga menyiapkan 16 embarkasi haji dengan tambahan embarkasi baru, yaitu Cipondo dan Yogyakarta. Selain itu, fasilitas fast track juga disediakan di 4 bandara, yaitu Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar. Melalui layanan ini, proses imigrasi Arab Saudi dilakukan sejak di Indonesia, sehingga jemaah dapat langsung menuju bus setibanya di Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dimulai pada tanggal 21 April 2026 dengan jamaah haji gelombang pertama masuk asrama haji. Keberangkatan diharapkan tanggal 22 April sampai dengan nanti terakhir 21 Mei. Kita berharap ada kelonggaran nanti Mas Menteri. Bapak Presiden kita harapkan bisa ada waktu untuk melepas jamaah haji rombongan pertama tanggal 22 April. Ya. Puncak haji diperkirakan tanggal 25 sama dengan 26 Mei, Arafah. Kemudian operasi pemulangan haji dimulai tanggal 1 Juni dan insya Allah berakhir pada tanggal 1 Juli 2026. Embarkasi yang kita siapkan ada 16 embarkasi dengan tambahan baru yaitu embarkasi Cipondo dan Yogyakarta. Yogyakarta ini agak istimewa sesuai dengan slogan Jogja Istimewa. Karena Yogyakarta ini kita tidak menggunakan asrama haji, tapi kita menggunakan hotel yang ada di dekat bandara. Ini pilot project kita, bagaimana kita berupaya mencoba membentuk embarkasi tanpa memiliki asrama haji. Mudah-mudahan sukses karena ada beberapa kali kita simulasikan. Fast track ada 4 bandara, Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, Makassar. Yang dimaksud fast track ini adalah pemeriksaan imigrasi Saudi dilaksanakan di Indonesia. Sehingga begitu tiba di Saudi, jamaah itu bisa langsung keluar bandara langsung menuju bis yang tersedia tanpa pemeriksaan lagi di bandara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah yang mengungkapkan berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penurunan biaya haji mencapai sekitar 7 juta rupiah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pemerintah terus berupaya menekan biaya haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menhaj menyebut tahun 2024 biaya haji mencapai 94 juta rupiah dan turun menjadi 89 juta rupiah di tahun 2025 dan kembali ditekan menjadi sekitar 87,7 juta rupiah pada 2026. Dari total tersebut, Menhaj menyampaikan para jamaah hanya membayar sekitar 54 juta rupiah, sedangkan sisanya ditopang nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH. Adapun secara keseluruhan dalam 2 tahun terakhir, biaya haji berhasil diturunkan hingga sekitar 7 juta rupiah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji serta menjaga keterjangkauan biaya bagi jamaah. Lalu ada 10 hari yang sangat krusial bagi kami karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu tambahkan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah. Bapak sekalian, ini adalah komitmen Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga aftur menjelang pemberangkatan haji 2026 sempat menjadi perhatian pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh. Pemerintah memastikan tambahan biaya penerbangan tidak akan dibebankan kepada jemaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan kenaikan harga aftur menjadi tantangan besar dalam persiapan penerbangan jemaah haji 2026. Harga aftur diketahui mengalami kenaikan signifikan dari sekitar Rp13.000 menjadi lebih dari Rp23.000 per liter. Kondisi ini membuat maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines mengajukan penyesuaian biaya penerbangan. Menhaj menyatakan dirinya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto total tambahan biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp1,77 triliun akibat kenaikan harga aftur. Menanggapi hal itu, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menegaskan tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. 10 hari lalu ada 10 hari yang sangat krusial bagi kami karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu tambahkan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini. Kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah. Bapak sekalian, ini adalah komitmen Presiden Prabowo kepada jamaah haji. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah yang dipimpinnya telah berhasil menyelamatkan total uang sebanyak Rp31,3 triliun. Pemirsa, Presiden Prabowo merasa terhormat dan bahagia karena dalam 1,5 tahun ini Kejaksaan Agung menyelamatkan puluhan triliun rupiah yang dikorupsi. Tindak pidana korupsi, uang rampasan negara, hingga denda administratif yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ia mengatakan uang negara sebesar 13,2 triliun berhasil diselamatkan oleh Kejagung pada Oktober 2025. Uang tersebut berasal dari hasil sitaan korupsi minyak kelapa sawit dan turunannya. Kemudian Kejagung kembali menyerahkan uang senilai 6,6 triliun kepada negara pada Desember 2025 yang berasal dari rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan penagihan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
Pada 10 April 2026, Kejagung menyerahkan uang 11,4 triliun, hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap 6. Menurutnya, uang tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki 34.000 sekolah rusak di seluruh Indonesia. Hingga pada tahun 2025 lalu, pemerintah sudah memperbaiki 17.000 sekolah rusak. Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini. Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 13 triliun 255 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian, pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar. Dengan kalau kita punya bayangan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, tahun yang lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga kekayaan bangsa dan negara. Pemerintah tidak akan ragu menggunakan seluruh kewenangan konstitusional untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Utama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menghentikan segala macam praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, serta memperkuat semangat nasionalisme sebagai dasar pembangunan. Prabowo pun meyakini hanya dengan pemerintahan yang bersih, hal itu dapat diberantas. Dan semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju. Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kejaksaan Agung memproses hukum para pengusaha yang dablek atau susah diatur. Menurutnya, pengusaha yang sulit diatur dan merugikan Indonesia bisa dipidana. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menegakkan hukum terhadap para pengusaha yang sulit diatur. Kepala negara bahkan meminta Kejaksaan Agung untuk memidanakan pengusaha tersebut jika masih merugikan negara dan tidak mau diajak kerjasama untuk memajukan Indonesia. Prabowo mengakui masih ada pengusaha yang menganggap enteng pemerintah Indonesia. Mereka seolah menertawakan Indonesia dengan terus menggeruk kekayaan lewat tambang-tambang ilegal. Padahal sudah ada keputusan Mahkamah Agung untuk menindak tambang-tambang tersebut. Namun Prabowo meminta aparat penegak hukum untuk tidak khawatir dan tidak gentar untuk menyelamatkan uang rakyat. Yang berani mentertawakan NKRI. Sudah ada keputusan Mahkamah Agung berapa belas tahun tidak dieksekusi.
sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia 8 tahun, si pengusaha itu dablek terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Dia mentertawakan Republik Indonesia. Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI. Karena itu saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya oknum di jajaran birokrasi dan institusi negara yang menyalahgunakan wewenang untuk melindungi pelaku pencurian uang negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan negara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada orang-orang dalam pemerintah yang membantu para pencuri uang negara. Ia menyebut penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok masih menjadi masalah di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus mengakui adanya masalah tersebut. Salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan yang dibahas adalah operasi tambang-tambang yang dapat berjalan meski ilegal. Prabowo menganggap operasi tersebut sebagai tindakan mencuri uang negara. Maka dari itu, Prabowo mengapresiasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil mengembalikan uang negara dari tambang dan perkebunan ilegal. Ia meminta praktik-praktik yang tidak baik untuk dihentikan. Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Kita fahami karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat penanganan sampah perkotaan melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Dan langkah ini diambil untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi darurat sampah nasional. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menetapkan 20 wilayah aglomerasi sebagai prioritas utama investasi. Kementerian Lingkungan Hidup bersama sejumlah kementerian terkait menetapkan peta prioritas penanganan sampah berbasis teknologi PSEL. Dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta Selatan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyebut sebanyak 20 wilayah aglomerasi yang mencakup 47 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai fokus utama investasi. Penetapan didasarkan pada kriteria timbulan sampah yang melebihi 1.000 ton per hari. Dari total tersebut, 16 aglomerasi dinyatakan sudah memenuhi syarat lengkap, sementara 4 lainnya masih dalam proses finalisasi. Selain itu, terdapat 7 wilayah aglomerasi dengan timbulan sampah antara 500 hingga 1.000 ton per hari. Namun wilayah ini baru mendapatkan rekomendasi karena belum memenuhi ambang batas minimum PSEL sesuai peraturan Presiden. Secara keseluruhan, terdapat 31 wilayah aglomerasi di 86 kabupaten dan kota yang akan didorong untuk masuk dalam skema investasi pengelolaan sampah. Maka Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota. Jadi 20 aglomerasi tersebut, 4 aglomerasi telah dilelang oleh Bapak Danantara, sisanya 16 tadi sudah secara lengkap kami lengkapi kemudian, sehingga total jenderal untuk
kelompok pertama, yaitu 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota telah selesai. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai teknologi pengolahan sampah. Namun teknologi yang digunakan harus terbukti berhasil dan dapat diterima oleh masyarakat. Ya kita sebetulnya untuk yang lain kita terbuka lah, untuk teknologi yang lain kita terbuka pada dasarnya. Tapi yang penting memang kita mengutamakan memprioritaskan dengan teknologi yang sudah terbukti. Berjalan dengan baik di banyak negara di seluruh dunia. Nah itu tentunya mungkin kita berikan skala prioritas. Untuk teknologi lain yang tetap terbuka. Melalui penetapan wilayah prioritas ini, pemerintah berharap masalah sampah di perkotaan dapat segera teratasi, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi sumber energi bersih untuk mendukung transisi energi nasional. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, upaya pemerintah dalam meningkatkan akses rumah layak huni di Papua terus dilakukan. Sejumlah program strategis disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyampaikan pemerintah menargetkan program bedah rumah 21.000 unit di seluruh provinsi Papua. Marwarar menyebutkan setiap daerah diperkirakan mendapatkan alokasi lebih dari 500 unit rumah. Lebih lanjut, Marwarar menegaskan program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menjawab kebutuhan hunian layak di Papua. Pertama, ada program bedah rumah seperti tadi arahan Pak Mendagri, minimal 21.000. Ya, kabupaten kota di Papua ada 6 provinsi, ada 42 kabupaten kota. Jadi dikali 500 21.000. Minimal 500 per kabupaten kota, itu pasti lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, KUR perumahan. Ya, Presiden Prabowo adalah presiden yang pertama membuat KUR perumahan bagi UMKM 100 juta ke bawah, nggak pakai jaminan, dan bunganya hanya 0,5%. Setahun 6%. Harusnya tidak ada lagi rentenir di tanah Papua. Itu program yang luar biasa. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan program bedah rumah di Papua dengan target minimal 21.000 unit merupakan langkah besar pemerintah. Tito menilai program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam menangani kebutuhan hunian di Papua dan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan atas realisasi program tersebut. Kalau mengandalkan dari APBD nggak mungkin bisa. Ya, bayangin di Papua itu kan ada 6 provinsi, 42 kabupaten kota. Kalau kita secara ini aja lah, mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten kota kan lebih kurang hampir 500 itu. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten kota yang ada di sana. Nah ini tapi pekerjaan ini ditangani oleh Menteri Perumahan Pak Ara Sirait. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan Pak Ara Sirait atas program perumahan, termasuk bedah rumah, diantaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua. Makasih. Tanah Papua. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan bersama saya, Deo Manik. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional 16 Masa Bakti 2026-2030 Ikatan Pencaksilat Indonesia. Pemirsa, kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam perkuat peran pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa. Bertempat di Jakarta International Convention Center, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional ke-16 Masa Bakti 2026-2030 Ikatan Pencaksilat Indonesia pada Sabtu 11 April 2026 dengan mengusung tema Pencaksilat Mendunia menuju Olimpiade. Kegiatan ini jadi momentum strategis dalam perkuat peran pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa sekaligus cabang olahraga yang semakin diakui di tingkat internasional.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo membuka secara resmi Munas 16 IPSI dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya musyawarah nasional. Pembukaan ini pun menandai dimulainya agenda penting organisasi dalam menentukan arah kebijakan dan kepengurusan IPSI untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya jaga dan lestarikan pencaksilat. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pencaksilat lebih dari sekedar olahraga dan bela diri, melainkan juga sebagai bagian dari budaya bangsa. Saudara-saudara, kenapa pencaksilat harus kita jaga, pencaksilat harus kita lestarikan, pencaksilat harus kita bina? Karena pencaksilat adalah bagian dari budaya. Pencaksilat itu bagian dari budaya kita. Dan pencaksilat itu adalah bagian daripada ilmu kesatria, ilmu bela diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf tidak bisa melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Beras Ikatan Pencaksilat Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan akan terus ikut melestarikan pencaksilat. Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan telah mengabdi selama 34 tahun di IPSI dan selain itu saat ini tengah mengemban tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia menuturkan sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum selama sekitar 4 periode dan sebagai Ketua Umum untuk 5 periode, sehingga tidak memungkinkan bagi dirinya untuk efektif sebagai Ketua Umum PB IPSI. Oleh karenanya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf tidak bisa melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Namun yang pasti, Prabowo menegaskan akan terus ikut melestarikan pencaksilat. Alhamdulillah, hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai Ketua Umum PBIPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PBIPSI. Saya pun minta maaf, beberapa saat ini bisa dikatakan sudah hampir 3 tahun saya tidak terlalu aktif di depan, tapi saya mendukung selalu dari belakang. Apalagi sekarang Presiden, saya kira pembinaan IPSI akan lebih dahsyat lagi. Diketahui Sugiono resmi terpilih sebagai Ketua Umum PB IPSI periode 2026 hingga 2030. Sugiono bakal melanjutkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di IPSI yang sudah mengemban tugas selama 5 periode. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung agar pencaksilat dapat segera menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Dan Presiden juga memastikan akan terus mendukung IPSI dan olahraga pencaksilat meski sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum IPSI lagi. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional 16 Masa Bakti 2026 hingga 2030 Ikatan Pencaksilat Indonesia pada Sabtu 11 April 2026. Dalam sambutannya, Presiden mendukung agar pencaksilat dapat segera menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa ia akan terus mendukung IPSI dan olahraga pencaksilat meski nanti tidak akan menjabat sebagai Ketua Umum lagi. Prabowo pun menyampaikan bahwa banyak tugas PB IPSI ke depan, serta ia meminta maaf belum bisa berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Namun ia meyakini nantinya pengganti dirinya akan berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Ini bolehlah saya nostalgia karena disinilah saya mohon diri, saya pamit sebagai Ketua Umummu, sebagai sebelumnya Wakil Ketua Umum. Bisa dikatakan saya ini sudah 34 tahun di kalangan IPSI. Dan saya siap terus, akan terus
dengan jabatan ataupun tidak dengan jabatan, ya. Seorang pendekar adalah sampai nafas dia terakhir, dia pendekar, saudara-saudara. Banyak tugas PBFC ke depan. Saya minta maaf, saya belum berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Kita terus berusaha. Saya yakin pengganti saya nanti akan berhasil membawa ke Olimpiade. Saya yakin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Titik Soeharto yang ke-67 tahun. Ucapan tersebut disampaikan lewat Instagram Stories pribadinya disertai doa terbaik. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Siti Hediati Haryadi yang genap berusia 67 tahun pada 14 April 2026. Ucapan tersebut disampaikan melalui unggahan di fitur Instagram Stories resminya, disertai doa agar Titik senantiasa diberi kebaikan, panjang umur, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pesannya, Presiden Prabowo berharap tahun ini membawa hal baik bagi Titik dan semua pihak. Ia juga kembali menegaskan harapannya agar Titik selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kepada Mbak Titi, saya ucapkan selamat hari ulang tahun tanggal 14 April 2026. Semoga tahun ini akan membawa kebaikan kepada Mbak Titi dan kita semua. Sekali lagi happy birthday, panjang umur. Semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai Mbak Titi selalu. Presiden Prabowo diketahui tengah melakukan lawatan ke Perancis sebagai bagian dari rangkaian diplomasi Indonesia di Eropa setelah sebelumnya bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Sementara itu, Titik merayakan ulang tahunnya usai rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Kementerian Kehutanan di Jakarta. Putranya, Didit Hedi Prastio turut hadir dan memberikan ucapan secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, Titik mengungkapkan rasa syukur atas usia yang telah mencapai 67 tahun dan berharap selalu diberikan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan founder dan CEO Sekolah Sepak Bola Amerika International Soccer Academy of America di Istana Wakil Kepresidenan pada Kamis 9 April 2026. Wapres menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi melalui kementerian terkait. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan founder dan CEO Sekolah Sepak Bola Amerika International Soccer Academy of America, Ethan Hunt, di Istana Wakil Presiden pada Kamis 9 April 2026. Pertemuan ini membahas peluang pengiriman pelajar dan atlet muda Indonesia untuk menimba ilmu serta mengembangkan bakat profesional di Amerika Serikat. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari asa cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya mengenai penguatan pembangunan manusia serta peningkatan prestasi olahraga. Hello, my name is Ethan Hunt. I am the founder and CEO of the International Soccer Academy of America. We are here in Jakarta, Indonesia, having conversations with the government as well as the Football Association in terms of a partnership to be able to have Indonesian students coming to America. And so with that, potentially visas, potentially camps, but with the main priority of being able to come to the United States and study. Getting Indonesian students to America with visas, so starting with the I-20 and then coming to the US, maybe to start with 5 Indonesian students and increase by 5 every year for maybe 4 to 5 years so that we can get a couple dozen Indonesian students with us each year. Dalam keterangannya, Ethan Hunt juga mengungkapkan bahwa ISA tengah menjalani koordinasi intensif dengan pemerintah Indonesia dan juga Asosiasi Sepak Bola untuk memfasilitasi pelajar Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan di Amerika Serikat melalui dukungan visa pelajar I-20.
Program ini dirancang bukan hanya sebagai kamp pelatihan singkat, melainkan jalur pendidikan formal di universitas dan juga sekolah menengah yang terintegrasi dengan pengembangan karir profesional sepak bola. Wapres menyambut baik inisiatif tersebut dan juga menegaskan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi melalui kementerian terkait termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta kementerian teknis lainnya untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan juga integrasi program. Selain mengirim talenta lokal ke luar negeri, kerjasama ini juga membuka peluang pertukaran budaya di mana atlet muda dari Amerika Serikat akan didorong untuk datang dan juga bermain di Indonesia. Pertukaran timbal balik ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem sepak bola nasional dan mempererat hubungan bilateral melalui jalur olahraga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Istana Wakil Presiden. Wapres menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Wapres Gibran Rakabuming menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI di Istana Wakil Presiden. Sejalan dengan semangat kolaborasi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Ia juga mendorong agar IPMI dapat mengambil peran strategis dalam menjangkau serta mengakselerasi pemanfaatan program-program tersebut hingga ke tingkat daerah. Saya sangat berterima kasih karena Mas Wapres menyambut baik keberadaan dan eksistensi IPMI di seluruh Indonesia dan luar negeri. Arahannya salah satunya kami bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena stimulasi bantuan untuk para pelaku UMKM itu sudah ada sebetulnya dari pemerintah pusat, ya, tinggal kami menangkapnya di wilayah-wilayah di daerah-daerah itu sendiri yang pertama. Lalu beliau juga insya Allah akan mengikhtiarkan dari sisi sarana dan fasilitas pemasaran yang tidak memberatkan para pelaku UMKM untuk bisa mendisplay produk-produknya, karena inilah yang kami sampaikan ke Pak Wapres, dan alhamdulillah Pak Wapres juga insya Allah akan memediasi terkait dengan apa yang kami sampaikan. Ketua Umum IPMI, Ingrid, menyampaikan bahwa Wapres menyoroti pentingnya dukungan dari sisi pemasaran bagi pelaku UMKM. Menurut Wapres, pemerintah terus berupaya menghadirkan fasilitas yang lebih inklusif dan tidak memberatkan, sehingga produk-produk lokal dapat lebih mudah diakses pasar dan memiliki daya saing yang kuat. Melalui pertemuan ini, Ingrid berharap kolaborasi antara pemerintah dan IPMI dapat semakin memperluas jangkauan pemberdayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha perempuan. Dengan demikian, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Dewi Manik mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.